Pertama-tama di sini ada bahan yang digunakan, yaitu ada masako, ada ladaku, ada garam, ada keju kotak atau keju biasa, keju craft ya. Ini nanti buat diparut di atas tahunya. Ada tahu, ada terigu. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu masako dicampurkan kepada tahunya langsung. Jadi ini nanti biar tahunya itu memiliki rasa. Jadi buat teman-teman yang suka rasa ayam atau rasa sapi, karena masako atau sejenis lainnya itu mempunyai dua rasa ya, ada rasa ayam dan rasa sapi. Karena saya lebih suka rasa ayam, jadi saya lebih memilih masako yang rasa ayam. Buat teman-teman yang lebih suka asin juga bisa diberikan sedikit garam. Tapi karena saya tidak terlalu suka asin, jadi cukup dengan masako yang rasa ayam saja. Nah, nanti di sini tahunya dicampur, didiamkan dulu karena biar rasa dari masakonya itu meresap kepada tahu tersebut. Jangan lupa ya dibolak-balik biar bagian seluruh tahunya itu terkena masakonya semua. Terus di sini ada ladaku. Saya menggunakan ladaku karena saya suka lebih ada rasa-rasa sedikit pedas-pedas, tapi pedasnya itu menurut saya lebih enak jika menggunakan lada. Jadi buat teman-teman yang suka pedas, ladanya langsung ke terigunya langsung. Jadi biar nanti pas sudah matangnya itu tidak usah dikasih sambal atau saus. Si tahu crispy-nya itu sudah memiliki rasa-rasa pedas dari lada. Jadi ladanya itu dicampurkannya ke terigunya ya, bukan dicampurkan di tahunya. Ketika ladanya sudah dicampurkan ke terigu, kita campur dengan cara digoyangkan atau dikocok-kocok biar si lada sama si terigunya itu menyatu. Jadi nanti terigu ini buat bahan untuk membuat crispy si tahunya. Buat teman-teman yang suka lebih pedas lagi, mungkin bisa memberikan ladanya yang lebih banyak. Tapi karena saya tidak terlalu suka pedas, jadi ladanya cukup satu saset aja. Karena saya sudah mencoba kalau lebih dari satu saset dominan ke rasa ladanya. Kemudian ketika sudah didiamkan selama 15 menit, ketika sudah merasa bumbu dari masakonya itu meresap kepada tahunya, kemudian kita langsung potong tahunya. Karena saya lebih suka tahu yang kecil-kecil, di sini saya memotong lebih kecil ya, karena nanti ketika tahunya sudah dicampur, dikasih terigu dan digoreng itu, walaupun tahunya kecil itu nanti mengembang. Jadi saya memotong tahunya itu sebisa mungkin kecil-kecil tapi tidak terlalu kecil banget. Ya buat teman-teman nanti motongnya tahunya itu secukupnya aja ya. Tapi menurut saya lebih enaknya tahunya itu dipotong kecil-kecil. Karena kalau terlalu besar nanti sama aja seperti tahu yang bentuknya kotak seperti ini. Jadi kalau kecil-kecil nanti lebih enak soalnya nanti semuanya bisa lebih matang ketika proses pemasakan. Potong tahu secukupnya. Buat teman-teman di rumah yang mau ngemil bisa 3-4 tahu, karena 3-4 tahu itu sudah cukup banyak menurut saya nanti pas jadinya ya. Setelah dipotong-potong, kemudian tahu dimasukkan ke dalam terigu yang tadi sudah dicampur dengan lada. Treatmentnya masih sama supaya lebih meresap atau lebih menyatu si tahu sama si terigunya. Kita kocok-kocok lagi karena menurut saya lebih efektif ya ketika proses penyatuan terigu sama
tahunya itu dengan cara dikocok-kocok, bukan cara tangan dicampur. Menurut saya lebih terkena semua gitu daripada menggunakan tangan. Soalnya saya pernah menggunakan tangan, tahunya malah rusak gitu. Kalau dikocok-kocok meminimalisir si tahunya itu rusak. Oke, yang tadi proses pembuatan tahu yang pertama. Kemudian ini proses pembuatan tahu crispy yang kedua. Kalau tadi dipotong kecil-kecil, kali ini tahu kita belah menjadi 2. Terus kita campur dengan telur ya. Jadi gunanya telur di sini untuk si tahunya itu biar lebih nempel ke si terigunya. Jadi biar terigunya itu nempel langsung sama tahunya, kita lapisi atau kita campur dengan sedikit telur. Karena menurut saya, karena tahunya itu besar atau tidak kecil-kecil seperti tadi, kita butuh telur untuk terigunya itu menempel kepada tahunya. Kita potong secukupnya aja. Kemudian kita langsung ke proses pemasakan ya. Jadi buat teman-teman diingatkan kembali, kalau nanti mulai memasak, perhatikan api yang digunakan. Sebisa mungkin apinya itu jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil banget, karena mengefek kepada kematangan si tahu tersebut. Jadi kalau apinya terlalu besar, bisa si tahunya itu cepat gosong atau cepat menghitam, jadi warnanya itu tidak bagus. Jadi sebisa mungkin apinya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Proses pembuatan tahu semuanya sama, digorengnya dengan cara seperti ini. Oh iya, kalau bisa minyak yang digunakannya itu lebih banyak ya. Jadi nanti si tahunya itu semuanya sebisa mungkin terendam ke minyaknya. Jadi jangan sampai si tahunya itu ada yang tidak terendam, agar semua tahunya itu ketika diangkat semua itu dengan kondisi semuanya matang. Jadi jangan sampai pas diangkat ada yang matang, ada yang setengah matang, apalagi ada yang belum matang gitu. Saya di sini menggunakan alat-alat sederhana ya, alat-alat biasa yang ada di dapur. Saya menggunakan wajan yang biasa saya gunakan masak. Jadi sebenarnya menggunakan wajan apapun tetap sama. Yang penting si tahunya itu terendam ke minyaknya. Jangan sampai ada yang tidak terendam. Sebisa mungkin ketika melakukan pemasakan si tahu, jangan sampai teman-teman tahunya itu ditinggal gitu. Kan biasanya kalau orang masak itu nunggu matang itu kan ditinggal. Nah, sebisa mungkin si tahu ini jangan sampai ditinggal, karena matangnya itu cepat. Setelah tahunya matang, kita bisa melihat. Yang pertama saya membuat tahu crispy yang kecil-kecil ini biar lebih enak dihidangkan. Saya menggunakan atau ditambah dengan saus buat teman-teman yang lebih suka pedas, dan saya menggunakan saus keju ya. Jadi buat teman-teman yang nanti lebih suka dengan rasa keju, saya di sini menambahkan saus keju. Terus yang kedua, proses yang kedua itu tahu dengan keju di tengahnya. Jadi keju ini beda ya seperti yang 3. Jadi yang kedua ini kejunya itu di tengahnya. Nah, nanti di sini buat teman-teman yang suka keju juga bisa ditaburkan si saus kejunya tadi ke tahu yang kedua ini, dan cara memakannya itu tidak jauh beda seperti memakan burger ya. Tapi kalau pengen dipotong-potong kecil juga itu selera teman-teman sendiri. Terus yang kedua, tahunya ini dibuat seperti tahu biasa, hanya ditambah dengan parutan keju di atasnya. Kalau pengen lebih enak lagi, setelah diparuti keju, teman-teman bisa menyiramnya dengan saus kejunya juga, terus ditambah sausnya, jadi langsung disatuin gitu. Nah, itu mungkin menurut saya lebih enak,
karena saya sudah nyoba langsung